Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam hangat bagi kalian semua. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga dapat bersama-sama mendengarkan ceramah mengenai agama Islam. Selanjutnya, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita kelak di hari akhirat dapat bertemu dengannya di surga Jannatul Naim. Baru-baru ini saya mendengarkan atau menonton suatu acara di TV di mana Ustadz Dasar Latif, dosen dari Universitas Hasanuddin, memberikan ceramahnya kepada para mahasiswa di kampus di sana. Jadi saya merasa prihatin karena dalam acara itu kelihatan bahwa di antara kita kaum muslimin ini masih banyak yang tidak paham tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama Islam. Pada waktu itu Ustadz bertanya kepada seorang mahasiswa, silakan jelaskan apa yang saudara ingin sampaikan. Maka mahasiswa tersebut memilih rukun Islam. Maka ketika ditanya sang mahasiswa ini mengenai rukun Islam, sayang sekali dia tidak bisa menjawabnya secara ringkas saja, gak usah terlalu mendalam. Rukun Islam berapa, dia sangsi menjawabnya berapa rukun Islam itu. Padahal rukun Islam itu kan ada 5 ada 5. Kemudian disuruh dia menyebutkan satu persatu, juga tidak berhasil menyebutkannya satu persatu secara lancar. Padahal dia sendiri sudah mahasiswa, sudah sekolah dasar 6 tahun, sekolah SMP 6 tahun, SMA 6 tahun, dan di perguruan tinggi belajar agama ada lagi, paling tidak 2 SKS sekali masuk, 2 kali 50 menit. Jadi hampir setiap minggu sebetulnya kita ini waktu belajar dulu di sekolah mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, hampir setiap minggu kita belajar mengenai agama Islam itu. Dan mengenai rukun Islam adalah satu pelajaran yang memang ini adalah inti daripada ilmu agama Islam itu sendiri. Karena rukun Islam itu menunjukkan pokok-pokok yang harus kita ketahui, yang harus kita laksanakan dalam melaksanakan ajaran Islam sehari-hari. Dan ini diwajibkan kepada kita yang sudah mukallaf, kita yang sudah mukallaf, yaitu yang sudah balik,
kalau istilah umumnya dewasa. Sebetulnya balik dengan dewasa berbeda, karena kalau istilah dewasa bagi umum ya artinya adalah remaja yang sudah berusia 18 tahun. Tapi kalau menurut agama, balik itu artinya adalah kalau dia perempuan sudah keluar haidnya ya. Pertama keluar haidnya, maka dia itu dinyatakan balik ya, atau mukallaf. Bagi laki-laki itu yang dinyatakan balik kalau dia sudah pernah bermimpi ya, mengeluarkan maninya ya. Jadi istilahnya dia itu sudah dewasa dan sudah bisa menikah sebetulnya ya. Tapi secara peraturan kenegaraan tentu belum boleh. Tapi kalau menurut agama sudah boleh dia menikah, karena dia sudah bisa nanti kalau dia menikah udah bisa beranak istilahnya ya, udah bisa melakukan hubungan seks dan secara umum akan bisa menghasilkan anak. Itulah dia kalau balik atau mukallaf. Jadi bagi kita yang mukallaf ini, yang balik ini, artinya kan kita sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Kecuali kalau belum dewasa, masih anak-anak misalnya kan, tentu tidak semuanya kita bisa menyatakan yang ini baik, yang ini buruk gitu ya. Terutama mengenai sesuatu hal yang sifatnya adalah sangat-sangat sekali ya, tidak umum gitu. Jadi bagi kita yang sudah mukallaf, yang sudah balik, maka kita itu sudah harus melaksanakan ajaran Islam itu dengan benar. Artinya apa? Kalau kita tidak laksanakan, maka kita akan mendapatkan dosa ya. Kalau kita tidak laksanakan ajaran Islam itu, kita akan berdosa. Tapi kalau kita laksanakan, maka kita akan berpahala. Seorang muslim yang baik adalah muslim yang menjalankan agamanya dengan benar. Jadi harus dia menjalankan agamanya dengan benar. Kalau muslim itu tidak menjalankan agamanya, ya, tidak menjalankan ajaran agamanya, atau dia menjalankan agamanya tapi tidak dengan benar, maka hal yang seperti ini sangat merugikan dirinya sendiri ya. Ini diutamakan kepada yang sudah mukallaf ini, yang sudah balik. Kalau masih anak-anak ya, belum dewasa, menurut agama mereka itu belum menanggung dosa ya, belum menanggung dosa. Jadi apapun yang dilakukannya itu tidak menghasilkan dosa kepadanya. Karena perlu kita ketahui bahwa kita ini ya, siapa saja pun itu akan ada dua malaikat yang mendampingi kita. Ya, dua malaikat yang mendampingi kita, yaitu malaikat Rakib dan Atid. Malaikat Rakib adalah malaikat yang mencatat semua perbuatan kita yang baik, dan malaikat Atid adalah malaikat yang mencatat semua perbuatan kita yang tidak baik. Jadi dari catatan malaikat-malaikat tersebut, ini akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti di akhirat
kita nanti akan mendapatkan buku catatan tersebut. Ya, jadi buku catatan yang dihasilkan oleh para malaikat yang dua ini akan diberikan kepada kita di padang mahsyar nanti, di hari pembalasan, di Yaumuddin, ya, hari pembalasan. Kalau kita menerima buku catatan itu dari tangan kanan kita, artinya diberikan kepada kita ke tangan kanan kita, maka itu menunjukkan bahwa kita itu adalah tandanya orang yang baik selama hidup di dunia. Tapi kalau buku catatan itu diberikan dari belakang kita, maka itu alamatnya bahwa kita itu dalam catatan daripada malaikat tersebut adalah termasuk orang yang merugi. Dalam bahasa kasarnya, kalau kita mendapat buku catatan itu dari tangan kanan kita, mudah-mudahan akan dimasukkan ke dalam surga. Dan kalau kita mendapat catatan tersebut dari belakang kita, maka kita alamatnya akan masuk ke dalam neraka. Nah, itulah dia mengenai perbuatan-perbuatan tersebut. Jadi justru itu kita selaku Muslim yang sudah dewasa, yang sudah balik, harus menyadari ini, bahwa akan ada dua malaikat yang mengikuti kita kemana saja, ya, malaikat rakib dan malaikat atid. Dan mereka itu selalu mencatat berapapun yang kita lakukan. Kalau perbuatan kita baik, maka dinyatakan baik dalam catatan tersebut. Kalau perbuatan kita jelek, buruk, ya, maka dalam catatan itu juga dinyatakan jelek. Nah, selalu persis seperti itu. Malah kalau kita hanya berniat saja pun sudah mereka catat, ya. Kalau berniat saja sudah dapat, ya, berniat untuk berbuat kebajikan sudah dapat 1 pahala. Berniat saja. Sekiranya kita tidak jadi melakukan niat kita itu, maka kita tetap dapat 1 pahala. Dan kalau kita laksanakan niat kita itu, kita akan mendapat 2 pahala. Nah, gitu dia. Tapi yang kalau kita berbuat sesuatu yang tidak baik, ya, atau berniat kita untuk melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik, itu belum dicatat, ya. Itu bedanya. Kalau kita berniat berbuat baik, dicatat. Kalau kita berniat berbuat tidak baik, tidak dicatat. Jadi kapan dicatat? Dicatat kalau kita sudah melakukan niat tersebut, kita sudah melakukan niat buruk tersebut, maka akan dicatat itu sebagai dosa. Nah, begitulah bedanya. Kalau kita melakukan perbuatan baik ataupun berniat saja pun sudah ada rewardnya, sudah ada balasannya, yaitu pahala. Makanya ya, berbuat baik itu sebetulnya sangat mudah. Mendapatkan pahala itu sangat mudah. Dengan niat saja pun sudah dapat pahala kita, apalagi kita kerjakan. Dan mendapatkan dosa itu tidak begitu seperti itu. Berbuat dosa dengan niat saja pun kita tidak dicatat berbuat dosa. Tapi kalau sudah dilakukan, baru kita dicatat berbuat dosa. Oke lah, jadi kembali kepada pokok pembicaraan kita tadi, bahwa rukun Islam itu adalah sangat penting. Jadi itu yang ditanyakan oleh Ustadz tadi di waktu acara pada suatu forum di suatu kampus di Sulawesi Selatan kalau nggak salah. Jadi sayangnya saya membayangkan bahwa bukan dianya itu yang nggak dapat, yang nggak tahu rukun Islam itu, tapi banyak di antara umat Islam, ya, banyak di antara kita yang mengaku Islam ini tidak mengetahui, tidak memahami mengenai
rukun Islam itu. Ya, saya sudah pernah membicarakan ini pada ceramah yang lain. Tapi ini ingin saya tekankan lagi supaya ini jangan lupa kita ya, supaya kita jangan lupa bahwa rukun Islam itu penting sekali untuk diketahui. Ingat, rukun Islam itu ada 5. Ya, rukun Islam itu ada 5. Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sering disebut syahadatain, ya. Mengucapkan syahadatain, mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat itu apa? Yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya apa? Aku mengaku, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi, aku mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah, Rasul Allah. Ya, nah, itu rukun Islam yang pertama. Nah, kapan itu diucapkan? Nah, ini bagi seorang yang belum Islam kemudian masuk Islam, maka dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan pemuka agama Islam, supaya dia disaksikan bahwa dia itu memang Islam, disaksikan semua orang bahwa dia itu masuk Islam. Ya bisa saja oleh KUA, ya, kantor urusan agama Islam, ataupun para alim ulama yang terkenal di suatu tempat untuk menyaksikan pengucapan daripada 2 kalimat syahadat tersebut oleh yang kita katakan nanti kalau dia sudah masuk Islam disebut mu'allaf, ya. Mu'allaf ini adalah orang yang baru masuk Islam, yang tadinya dia bukan Islam, ya, maka dia akan masuk Islam, dinyatakan mu'allaf, bukan mukallaf, ya. Kalau mukallaf lain. Mu'allaf adalah orang yang bukan Islam masuk ke dalam agama Islam. Maka dia harus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah, Rasul Allah. Itu dia. Tapi tidak bisa di situ saja, bahwa memang perintah untuk rukun Islam yang pertama ini, mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu harus dilakukan setiap hari, paling tidak 5 kali, 1 hari 1 malam, pada waktu tertentu, pada kondisi tertentu, pada keadaan tertentu. Tidak sembarangan, bukan suka-suka kita mengucapkan itu, 5 kali paling tidak. Kapan itu diucapkan? Ya, bahwa kita betul-betul mengaku Islam, kita harus melakukan itu. Kita harus mengucapkan 2 kalimat syahadat itu paling tidak 5 kali sehari. Bisa 9 kali 1 hari. Ya. Kapan itu? Waktu kita melaksanakan sholat wajib. Ya, sholat wajib itu rukun Islam yang kedua. Jadi kalau kita ingin melaksanakan rukun Islam yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka kita harus melaksanakan rukun Islam yang kedua, yaitu melaksanakan sholat, mendirikan sholat 5 waktu, sholat wajib, ya. Sholat wajib. Kapan itu? Waktu subuh, ya. Waktu subuh kita mengucapkan 2 kalimat syahadat pada rakaat yang kedua, yang terakhir, ya. Karena sholat subuh itu jumlah rakaatnya 2. Jadi sholat yang terakhir, di rakaat yang terakhir kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah
pada rakaat yang terakhir ketika kita mengucapkan, ketika kita membacakan tasyahud, ya, tasyahud akhir namanya itu. Jadi pada rakaat yang kedua kita membacakan tasyahud akhir. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan seterusnya sampai fil alamina innaka hamidum majid. Maka kita mengucapkan dua kalimat syahadat itu di rakaat yang kedua, di ujung rakaat yang kedua, ketika kita duduk, ya, duduk yang terakhir, membacakan tasyahud akhir. Itu satu kali. Kapan lagi? Waktu sholat zuhur, siang hari, sekitar jam 12:30 ya, lebih kurang, tergantung tempatnya. Di situ kita mengucapkan dua kalimat syahadat pada tasyahud awal pada rakaat yang kedua dan tasyahud akhir rakaat yang keempat. Jadi dua kali, ya, karena sholat zuhur itu 4 rakaat. Jadi rakaat yang kedua nanti tasyahud awal dan ada tasyahud akhir. Itu nanti mengenai tasyahud awal akhir ini apa bedanya, saya rasa akan dibicarakan di waktu yang lain. Jadi pada tasyahud akhir diucapkan dia, pada tasyahud awal juga. Cuma banyak ulama berpendapat bahwa tasyahud akhir itu adalah wajib dibacakan. Tapi kalau tasyahud awal boleh tidak dibacakan, artinya hukumnya sunat, ya. Jadi kalau dia boleh tidak dikerjakan, itu namanya hukumnya sunat. Kalau harus dikerjakan, wajib dikerjakan, maka hukumnya adalah wajib. Jadi paling tidak di sini ada 2 kali atau sekali saja pun boleh, ya, sekali saja juga boleh. Sama dengan nanti waktu asar. Waktu asar itu sekitar jam 3:30 ya, atau jam 4, menjelang jam 4 itu dikerjakan sholat asar 4 rakaat seperti sholat zuhur juga. 2 rakaat di 4 rakaat ya. Rakaat kedua, rakaat keempat itu nanti di duduk yang terakhir, ya, duduk antara 2 sujud, maka bacaannya adalah tasyahud tadi. Jadi sama dengan sholat zuhur, tasyahud awal di rakaat yang kedua dan tasyahud akhir di rakaat yang keempat. Jadi bisa dikerjakan nanti di situ 4 kali, ya, 4 kali kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Cuma nanti yang wajib itu adalah di rakaat yang keempat, ya. Di rakaat yang kedua itu menurut banyak para ulama adalah hukumnya sunat. Baru nanti di sholat maghrib. Sholat maghrib itu 3 rakaat. Jadi di rakaat yang kedua dan rakaat ketiga itu dibacakan pada waktu duduk terakhir itu tasyahud awal dan tasyahud akhir. Ini juga sama, ya. Jadi tasyahud akhir itu adalah wajib, tasyahud awal itu adalah sunat. Baru nanti sholat isya. Sholat isya kembali lagi 4 rakaat. Jadi 2 rakaat pertama tasyahud awal, 2 rakaat yang terakhir tasyahud akhir. Di sini wajib. Jadi kalau kita jumlahkan semuanya adalah 9 kali, ya. Jadi kalau kita sholat waktu 5 kali sehari semalam, berarti kita membacakan 2 kalimat syahadat itu sebanyak 9 kali. Tapi bisa paling tidak 5 kali, ya. Yang 4 kali itu adalah pada rakaat-rakaat yang kedua, ya, pada setiap sholat yang ada rakaat keduanya dan rakaat ketiga atau 4-nya itu, ya. Itu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, ya. Itu ada tasyahud awalnya. Jadi itu yang sunat. Tapi ya sebaiknya tentu haruslah, ya, seharusnya kita lengkapilah sholat kita itu dengan tasyahud awal dan tasyahud akhir, sehingga secara otomatis maka kita telah melaksanakan bacaan daripada syahadat itu
9 kali satu hari, satu malam. Jadi itu adalah yang wajib dilakukan ya. Jadi ada yang wajib dilakukan, mengucapkan syahadat pada waktu sholat. Jadi masalahnya kalau kita tidak sholat sehari semalam 5 kali, tidak pernah sama sekali, berarti kita tidak melaksanakan rukun Islam yang pertama, otomatis. Tapi selain itu juga nanti bahwa mengucapkan 2 kalimat syahadat itu bukan saja pada waktu sholat ya. Misalnya waktu azan ya, waktu azan juga ada diucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sesudah itu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya. Jadi di situ juga dilaksanakan ya waktu membacakan azan itu. Tentu itu adalah muazzinnya. Tapi kita yang mendengarkan menjawab setiap yang diucapkan oleh muazzin ya, azannya itu. Jadi kalau diucapkannya asyhadu an la ilaha illallah, kita juga otomatis mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, kita mengucapkan asyhadu Rasulullah. Jadi pada waktu azan pun kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu dianjurkan ya. Kemudian kapan lagi? Waktu qomat juga ya, waktu qomat ya. Jadi azan itu kan untuk memanggil orang, menyatakan bahwa ada waktu sholat sudah sampai. Sesudah itu nanti kan ada sholat sunatnya. Sesudah sholat sunat baru nanti qomat ya, iqamah. Itu lagi dibacakan lagi nanti hal yang seperti azan tadi cuma 1 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, gitu dan seterusnya. Jadi di situ pun diucapkan juga 2 kalimat syahadat. Jadi banyak tempat sebetulnya dibacakan 2 kalimat syahadat. Ketika kita misalnya selesai berwudu juga dibacakan itu ya. Ya, bacakan sesudah saya berwudu, kita menghadap kiblat, kita angkat 2 tangan kita seperti macam berdoa. Kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Di situ juga diucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi memang ya, 2 kalimat syahadat itu adalah hal yang sangat penting untuk diucapkan. Makanya dia itu diucapkan di waktu sholat sebanyak 9 kali, 1 hari 1 malam. Bayangkan bagi yang tidak sholat, kapan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan tidak melaksanakan sholat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang rajin melaksanakan sholat ya. Kalau laki-laki sholatnya di masjid ya. Usahakan sholatnya di masjid, jangan di rumah atau di tempat-tempat lain. Karena Nabi pernah bersabda bahwa kalau kita mendengar azan, maka kita harus datang untuk ikut sholat bagi yang laki-laki ini. Kalau tidak kita datang, kalau tidak karena ada uzur, maka tidak ada sholat baginya. Itu dia berapa pentingnya sholat itu dilaksanakan di masjid. Ya, jadi kita yang laki-laki, kalau yang perempuan tidak. Perempuan bahwa sholat itu, sholat yang 5 waktu malah sunat hukumnya dilaksanakan di rumah. Kenapa begitu? Ya, saya rasa itu perlu penjelasan yang lebih jauh. Saya rasa nanti akan kita bicarakan mengenai itu. Jadi itu baru mengenai rukun Islam yang kedua, yaitu melaksanakan sholat atau mendirikan sholat ya. Mendirikan sholat ini disebut begitu karena sholat ini sangat penting ya. Jadi sholat ini adalah merupakan tiang agama ya. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Jadi kalau sholatnya tak ada, maka tiangnya nggak ada, macam bangunan nggak ada tiangnya. Macam mana bisa ada bangunan ada tiangnya? Jadi begitu juga Islam itu. Jadi kalau nggak ada sholatnya, maka nggak ada tiangnya, maka nggak ada lah Islamnya. Begitulah kira-kira. Oke, kita lanjut ke rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam yang ketiga adalah berpuasa
di bulan Ramadan, ya. Jadi ini tidak lagi tiap hari puasanya, hanya sekali dalam setahun, tapi 1 bulan. Bulan Ramadan, 29 hari atau 30 hari. Jadi puasa itu adalah menahan lapar dan dahaga, tidak makan, tidak minum, selama waktunya, yaitu antara sebelum sholat subuh, sebelum waktunya sholat subuh, ya, namanya itu nanti imsak namanya, jadi imsak, ya, sebelum waktu subuh, dan nanti adalah ketika waktu maghrib tiba, maka kita sudah bisa berbuka puasa. Jadi antara awal waktu subuh dengan awal waktu maghrib itu kita berpuasa. Berpuasa artinya menahan diri dari haus dan lapar dan dari segala yang membatalkan puasa. Itu hanya sekali setahun, tapi 1 bulan. Ya. Kalau puasa hari raya, sholat ini setiap hari, tidak ada free-nya, tidak libur. Walaupun tanggal merah, ya, walaupun tanggal merah tetap harus melaksanakan sholat. Walaupun sakit, walaupun tak bisa berdiri, tak bisa duduk, tak bisa macam-macam, duduk pun jadi, nggak bisa berdiri, duduk saja pun jadi. Ya, kalau nggak bisa juga golek saja pun jadi. Kalau memang hanya golek yang bisa, jadi itu harus dilaksanakan. Oke, jadi rukun Islam yang ketiga adalah berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini biasanya tidak begitu sulit bagi kita yang memang imannya kuat. Memang tergantung pada iman juga ini, ya. Kalau imannya kuat, mudah-mudahan begitu. Kemudian yang rukun Islam yang keempat adalah mengeluarkan zakat, ya. Zakat itu adalah sebagian dari harta kita yang wajib diberikan kepada asnaf yang 8, terutama asnaf yang pertama, yang kedua, yaitu fakir dan miskin, ya. Jadi ini tentu sangat panjang sekali ulasannya mengenai zakat ini, karena zakat ini nanti ada namanya zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap yang muslim yang hidup pada malam takbir, ya, pada malam hari raya. Dia harus dibayar zakat fitrahnya, ya, sebanyak 2,7 kilogram beras, ya. Nah, itu dia, ya. Dan tidak terkecuali anak-anak, ya. Jadi anak-anak juga harus dizakati zakat fitrah walaupun dia belum dewasa. Yang baru lahir pun harus diberikan zakatnya, dikeluarkan zakatnya. Orang yang sakit pun, ya, yang udah setengah setengah hidup, ya, yang sudah artinya udah ngos-ngosan lah, harus diberikan juga zakat fitrahnya. Oke, kemudian ada zakat lain lagi nanti, zakat mal bagi yang hartanya banyak, ada perhiasan emasnya, peraknya, dan sebagainya. Ada lagi nanti zakat dari ternak, ya, dan zakat-zakat yang lainnya itu. Kemudian rukun Islam yang keempat adalah mengeluarkan zakat. Maka rukun Islam yang kelima yaitu menunaikan ibadah haji ke Mekah, ya, sekali seumur hidup, hanya sekali seumur hidup, hanya sekali saja, tidak perlu berkali-kali. Jadi sekali seumur hidup diwajibkan melaksanakan ibadah haji, ya, bagi yang mampu. Jadi kalau nggak mampu, ya nggak wajib. Tapi bagi yang mampu, atau ada orang misalnya membiayai kita, ya kita jadi wajib melaksanakan haji tersebut. Jadi hanya sekali seumur hidup. Ada yang sekali setahun, tapi ada yang tiap hari harus dilakukan mengenai rukun Islam ini. Jadi inilah dia rukun Islam ini. Jadi ada 5. Jadi rukun Islam ini kalau kita mengamalkan dengan benar, maka kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup ini.
Rukun Islam itu adalah memberikan kemudahan kepada kita. Dengan melaksanakan rukun Islam itu, kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak melaksanakan rukun Islam, akan banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi selama hidup ini. Apalagi nanti di akhirat udah pasti, ya, udah pasti bahwa orang yang tidak mau menuruti perintah Allah akan dimasukkan ke dalam neraka, ya, neraka. Dan orang yang taat kepada Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Surga itu adalah suatu tempat yang sangat nikmat, yang harum, yang tidak bikin susah, karena kita di sana manusia tidak ada yang perlu berpikir lagi. Semua makanan sudah tersedia, semua pakaian sudah tersedia, rumah tempat tinggal pun sudah tersedia, dan di sana itu tempatnya sangat sejuk sekali, tidak pernah kepanasan dan tidak pernah merasa kedinginan, ya, tidak pernah merasa kehausan, karena di sana juga minuman banyak sekali, minum air, minum madu, dan minum susu dan sebagainya itu di sana ada, ya. Jadi itulah kira-kira yang ingin saya sampaikan mengenai rukun Islam yang tadinya itu adalah banyak sekali kita yang belum memahaminya. Jadi saya juga coba tolong tanyakan diri kita sendiri, apakah kita sudah menguasai rukun Islam yang 5 ini. Nah, tolonglah dulu, ya, tolonglah dulu disadarkan diri kita bahwa kita harus mempelajari rukun Islam itu sendiri dengan detail-detailnya. Ini kan masih pokok-pokoknya yang saya berikan. Tapi yang jelas bahwa dengan mengetahui apa yang saya berikan itu, kita sudah bisa, ya, sudah bisa bersiap-siap untuk melaksanakan ajaran Islam itu. Tentu harus belajar, ya. Jadi untuk melaksanakan Islam itu harus belajar, ya, belajar menuntut ilmu. Jadi sholat itu pun ada ilmunya, bukan asal-asalan dia, ya. Jadi bukan asal-asalan. Jadi modalnya pun tidak banyak, ya. Jadi tidak perlu duit banyak untuk melaksanakan sholat. Puasa pun juga begitu. Ya, haji perlu banyak duit memang. Zakat ya perlu duit, ya, perlu biaya, perlu harta, ya. Nah, tapi kalau haji memang itu perlu duit yang banyak. Nah, kenapa begitu? Ya supaya kita mau berusaha, ya. Jadi dalam Islam bahwa berusaha untuk mencari uang itu adalah sangat dianjurkan, ya. Tapi jangan nanti karena kita mencari uang melulu, tapi kita lupa kewajiban kita untuk melaksanakan sholat, yang lain-lain sebagainya itu. Jadi demikian dulu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan berkenan di hati daripada pendengar semua. Kita saling mengingatkan karena kita ingin menjadi Muslim yang baik. Muslim yang baik, ya. Do your best. Kerjakan yang terbaik untukmu, ya. Jadi untuk menjadi seorang Muslim, kita harus belajar, kita harus menuntut ilmu, dan kita harus melaksanakan ajaran Islam itu dengan lengkap, dengan benar. Sekian dulu, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.